Pemirsa, kasus dugaan salah tangkap pelaku pembacokan dengan 4 terpidana remaja usia 15 dan 16 tahun dibawa hingga ke Komisi 3 DPR Republik Indonesia. Dalam rapat Komisi 3 terungkap para tersangka anak berhadapan dengan hukum tidak didampingi orang tuanya saat diperiksa. Yulinda tak kuasa menahan tangis saat mengingat kembali malam ketika anaknya DW 16 tahun dibawa ke Polres Kota Tasikmalaya. Kamis kemarin, Yulinda bersama kuasa hukumnya menyambangi Komisi Hukum DPR RI untuk menindaklanjuti kasus dugaan salah tangkap anaknya yang oleh majelis hakim dinyatakan terbukti bersalah melakukan kekerasan yang menyebabkan korban luka berat. Yulinda membantah jika anaknya terlibat pembacokan. Ibu terpidana bahkan tidak mendampingi anaknya saat diperiksa oleh polisi. Dibawa ke Polres, Pak. Saya tidak pernah mendampingi anak saya, Pak. Waktu itu jam 11 malam lebih 15 menit saya ditelepon sama Bu Kanit. Dan ini udah berantakan, Pak, di sana, Pak. Berantakan apa? Iya, Pak, kusut banget, Pak, mukanya. Waktu itu habis disiksa, Pak. Waktu itu, ya, waktu dipoto itu mendampingi jam 9 pagi, Pak, 15 menit. Di hadapan Komisi 3 DPR RI, Kapolres Tasikmalaya memastikan bahwa penangkapan dan pemeriksaan 4 remaja yang menjadi tersangka itu sesuai prosedur. Pertama kali ditangkap tidak didampingi oleh orang tua, Pak, karena memang kami tidak melakukan penangkapan. Awal mulai kejadian ini adalah mulai didampingi orang tua itu kapan, Pak? Pada saat diperiksa, Pak. Berapa hari setelah ditahan? Orang tua mendampingi, langsung kita menghubungi orang tua pada saat setelah mereka diinterogasi, Pak. Sebelumnya, Pengadilan Negeri Tasikmalaya menjatuhkan vonis hukuman 1 tahun 8 bulan penjara kepada 4 terpidana kasus pembacokan di Jalan Mayor SL Tobing, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Proses hukum sempat diwarnai polemik setelah muncul dugaan salah tangkap terhadap para terpidana. Kendati demikian, vonis pengadilan memastikan bahwa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan cukup untuk menjerat para terpidana. Akhirnya majelis hakim pemeriksa perkara menjatuhkan putusan satu, ya, menyatakan anak-anak tadi itu, ya, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan menyebabkan luka berat sebagaimana dakwaan primer penuntut umum. Yang kedua, menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 tahun dan 8 bulan. Langsung mengupdate informasinya, pemirsa, berkaitan dengan dugaan salah tangkap. Yang sudah bergabung bersama kami saat ini adalah kuasa hukum terduga pelaku salah tangkap, begitu, Nunu Mujahidin. Selamat malam, Pak Nunu. Selamat malam, Mbak Tiara. Baik, Pak Nunu, saat ini vonis sudah dijatuhkan, begitu ya, 1 tahun 8 bulan, tetapi ada dugaan salah tangkap di sini. Nah, apa bukti-bukti dari dugaan tersebut, Pak Nunu, yang Anda miliki? Kita sudah mengajukan 9 saksi alibi persidangan kemarin, cuman oleh majelis hakim tidak dipertimbangkan dengan alasan tidak ada bukti lain selain keterangan saksi-saksi yang kita ajukan di persidangan, Mbak Tiara. Bisa dijelaskan sebenarnya dugaan ini muncul dari mana, Pak Nunu? Bisa Anda rinci lagi apa yang kemudian ini menguatkan bahwa betul keempat anak ini adalah korban salah tangkap? Ya, kalau lihat dari keterangan saksi-saksi yang kita ajukan, itu mereka kejadian, Mbak Tiara. Jadi mereka itu tersebar di beberapa tempat yang mereka juga tidak saling mengenal satu sama lain, Pak. Dari 4 orang ini hanya 2 orang mengenal yang 2, yang 2 hanya mengenal yang 2. Jadi keempat anak ini tidak saling mengenal. Kemudian kita mengajukan saksi alibi 9 orang dan semuanya menyatakan bahwa anak-anak ini
tidak berada di lokasi kejadian pada saat kejadian perkara pengeroyokan itu. Begitu Mbak Tiara. Baik, lantas tanggapan Anda berkaitan dengan vonis 1 tahun 8 bulan ini seperti apa, Pak Nunu? Ya, kita ajukan upaya hukum. Tadi siang saya sudah menyampaikan memori banding ke Pengadilan Negeri untuk disampaikan ke Pengadilan Tinggi Bandung. Gitu Mbak Tiara. Baik, tadi Anda menyatakan bahwa memang bukti-bukti yang kemudian ini sudah disuarakan oleh pihak Anda ini tidak dipertimbangkan begitu ya. Lantas apa kemudian ini bukti yang setidaknya menguatkan pihak kepolisian bahwa memang 4 anak ini dikatakan melakukan tindakan kekerasan, Pak Nunu? Jadi begini Mbak, kalau lihat bukti-bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum kemarin, itu kan ada celurit. Nah, celurit ini sebetulnya di dalam berkas perkara itu tidak ada sebagai barang bukti. Dan di dalam barang bukti celurit ini juga tidak didukung oleh hasil laboratorium daktiloskopi sidik jari pelaku. Jadi hanya sebatas mengandalkan keterangan satu saksi korban yaitu Pak Muhammad Taufik, kemudian ditambah keterangan saksi perbalisan Pak Herman sebagai kasat serse yang menyatakan bahwa beliau sudah melihat 28 CCTV di lokasi kejadian. Cuman CCTV itu tidak pernah dihadirkan di dalam persidangan, begitu Mbak Tiara. Jadi hanya mengandalkan satu keterangan saksi yang menyatakan bahwa pelakunya itu DW. Tapi di dalam alat yang diajukan ke dalam persidangan itu tidak ada didukung oleh hasil laboratorium daktiloskopi. Jadi kita punya keyakinan bahwa anak-anak ini adalah bukan pelaku dalam tindak pidana yang didakwakan jaksa. Begitu Mbak Tiara. Anda sendiri melakukan pendampingan terhadap 4 anak ini sejak kapan, Pak Nunu? Sejak dilimpahkan ke pengadilan Mbak Tiara. Jadi kita masuk ke dalam perkara ini setelah anak-anak dilimpahkan ke pengadilan. Jadi pada saat proses tidak hukum ataupun pembimbing kemasyarakatan dari Bapas. Karena Bapas ini baru menerima surat tugas tanggal 3 Desember. Sementara anak-anak sudah diperiksa pada tanggal 1 Desember ini hari. Begitu Mbak Tiara. Jadi anak-anak ini diproses tidak sesuai dengan Undang-Undang SPPA, khususnya pasal 23. Jadi itu yang kita permasalahkan dari awal, bahwa anak-anak ini tidak mendapatkan bantuan hukum, tidak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dari Bapas, sehingga kita melihat, oh ini, ya begitu Mbak Tira. Baik, tentunya kita harapkan kasus ini bisa diungkap seadil-adilnya. Terima kasih Pak Nunu sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu.